Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan saya Alni Fitri, NIM 1801123840 dari jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai dampak atau perilaku konsumen pada masa pandemi COVID-19. Pada saat ini, dunia termasuk Indonesia sedang mengalami krisis pandemi COVID-19. Virus ini berhasil merubah masyarakat dalam segi ekonomi maupun bisnis. Perilaku konsumen adalah sebagai gambaran yang menunjukkan suatu penjelasan tentang diri yang menjadi keinginan kebutuhan baik dalam jangka pendek dan dalam jangka panjang sekalipun. Kondisi tersebut juga akan mampu menjadi alasan kuat mengapa konsumen memutuskan untuk melakukan pembelian serta faktor-faktor apa yang mendorongnya dengan kuat untuk mempengaruhi keputusannya melakukan pembelian. Namun, beberapa bulan terakhir, Indonesia terkena dampak virus corona atau COVID-19 yang bermula dari Wuhan atau Cina. Sebaran pandemi atau virus ini sangat cepat dan masif, mulai dari seluruh belahan dunia hingga ke pelosok-pelosok daerah tanpa terkecuali. Selanjutnya, dan juga telah diberlakukannya PSBB oleh pemerintah agar masyarakat diam di rumah sampai batas waktu yang belum ditentukan. Terlepas dari hal tersebut, maka pola konsumsi masyarakat yang tadinya sangat konsumtif tiba-tiba berkurang drastis karena adanya pembatasan tersebut, sehingga para produsen mengalami keterbatasan yang sangat tidak normal. Konsumen dalam hal ini lebih mengutamakan untuk pemenuhan kebutuhan pokok yang dapat menunjang untuk bertahan hidup mereka sendiri. Adapun pandemi COVID-19 ini menimbulkan banyak perubahan perilaku di dalam masyarakat. Selain itu, aktivitas di luar rumah juga dibatasi. Sebagian besar kegiatan dilakukan secara online. Perubahan perilaku konsumen tidak hanya sebatas pada barang yang dibeli dan memesan barang tersebut. Perubahan ini diprediksi akan secara permanen membentuk perilaku dan kebiasaan sampai pandemi berakhir. Bisnis pun berlomba-lomba untuk beradaptasi dengan perubahan perilaku konsumen lewat berbagai cara. Berikut adalah perubahan perilaku konsumen akibat pandemi COVID-19 ini. Yang pertama, yaitu semakin peduli kesehatan. Menurut riset Nielsen, sebanyak 44 konsumen mengaku jadi lebih sering mengkonsumsi produk kesehatan. Permintaan atas produk kesehatan semakin meningkat, seperti vitamin, suplemen, makanan sehat. Dekat yang memiliki bisnis kuliner, salah satu hal yang bisa dilakukan adalah mengedukasi dan meyakinkan konsumen bahwa makanan yang mereka jual adalah makanan yang sehat. Selanjutnya, perilaku konsumen yang kedua yaitu fokus pada harga dan kebutuhan. Dampak COVID-19 pada perekonomian, daya beli masyarakat sangat jauh menurun. Konsumen jadi lebih memprioritaskan harga dan kebutuhan pokok seperti makanan dan produk kebersihan saat membeli barang. Sementara kebutuhan yang kurang esensial dikesampingkan. Perilaku konsumen yang ketiga yaitu lebih sering memasak. Terlalu sering membeli makanan tentu akan membuat pengeluaran jadi lebih besar, sehingga masyarakat merubah dengan memasak sendiri di rumah. Penjualan bahan pokok jauh sekali meningkat. Begitu pula dengan peralatan masak. Orang-orang mulai mencari resep sederhana dan kreatif. Perilaku ini bisa menjadi peluang bagi pebisnis kuliner yang paling terdampak. Misalnya, menjual bahan baku
ataupun makanan beku atau frozen. Dampak yang keempat yaitu serba online. Imbauan social distancing membuat hampir semua kegiatan dilakukan secara online. Mulai dari berbelanja kebutuhan hingga akses layanan seperti hiburan, kesehatan, dan olahraga. Riset menyatakan bahwa belanja online akan menjadi kebiasaan baru konsumen pada masa pandemi dan diprediksi akan bertahan dalam jangka waktu yang panjang. Pedagang online bisa meningkatkan dan mengembangkan strategi dagangannya dengan memanfaatkan platform media sosial dan marketplace. Selanjutnya, perilaku konsumen yang kelima yaitu model bisnis berlangganan. Dengan segalanya beralih ke online, model bisnis berlangganan memiliki potensi untuk berkembang. Pasalnya, belanja online menjadi rutinitas sehari-hari. Orang yang tadinya sering belanja ke pasar, sekarang mereka sudah pindah ke belanja online. Masyarakat yang biasanya belanja sayuran ke pasar, sekarang tidak lagi. Pembeli meminta untuk mengantarkan barang pesanannya ke depan rumah. Masyarakat melakukan ini kepada langganan tempat biasa mereka beli. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar tidak terjadi keramaian di antara mereka, agar bisa menghindari terjadinya COVID-19 ini. Berikut saya berikan contoh real yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat di sekitar tempat tinggal saya, yaitu sebelum terjadinya pandemi COVID-19, mereka pergi ke pasar dengan waktu yang sangat lama atau berjam-jam. Namun setelah terjadinya COVID-19 ini, mereka ke pasar hanya untuk membeli kebutuhan yang penting-penting saja. Mereka ke pasar menggunakan masker dan menghindari keramaian agar mereka terhindar dari COVID-19 tersebut. Dan daya beli konsumen dan daya beli masyarakat di tempat tinggal saya sangat jauh menurun. Dari yang biasanya membeli kebutuhan lain, sekarang hanya membeli kebutuhan untuk makan mereka saja. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.